Akan tetapi Rasulullah sudah mengajarkan kita dan agama Islam sudah mengatur bagaimana siogianya orang yang sedang berpuasa tetap dalam keadaan fit dan alhamdulillah tetap segar sepanjang bulan Ramadan. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang bagaimana makin sehat di bulan Ramadan. Setelah tadi kita membahas 7 tips agar Ramadan kita menjadi sempurna. Di segmen kedua ini, kita akan coba membahas tentang 15 tips agar tubuh kita tetap sehat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang kita isi dengan berpuasa. Saat kita berpuasa, ada mekanisme faal tubuh kita yang tidak bekerja seperti biasanya. Akan tetapi Rasulullah sudah mengajarkan kita dan agama Islam sudah mengatur bagaimana siogianya orang yang sedang berpuasa tetap dalam keadaan fit dan alhamdulillah tetap segar sepanjang bulan Ramadan. Setidaknya ada 15 tips agar kita tetap sehat di bulan Ramadan. Yang pertama, upayakan agar sahur kita optimal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini beliau dengar dari Zaid bin Sabit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur dan beliau bercerita, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna, kemudian kami berdiri ila sholati. Qala, kemudian dia berkata, qultu kam kana qadru dzalika. Seberapa lama kadar demikian jarak antara bersahur, tasaharna, dan jarak antara mereka sholat. Maka Zaid bin Sabit berkata, qadru khamsina ayah, sekira kadar 50 ayat. Bagi kita yang ingin sahur secara optimal, akhirkan waktu sahur kita sehingga mendekati waktu subuh kurang lebih sekadar 50 ayat. Kadar 50 ayat yang kita baca sampai batas waktu azan subuh tiba sudah membuat sahur kita menjadi optimal. Janganlah kita bersahur di tengah malam ataupun ba'da isya ataupun kita malah tidak makan sahur. Maka hal ini akan membuat tubuh kita menjadi lemah dan mengurangi optimalisasi saat kita berpuasa. Yang kedua, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, jangan biasakan tidur setelah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci orang yang tidur setelah sholat subuh. Apabila kita bersahur, lalu sholat subuh, lalu kita tidur setelahnya, maka hal ini akan merusak faal dan ekosistem serta mekanisme dari tubuh kita. Kalau kita tidur sebelum subuh, setelah sahur, ini akan membuat kita terlambat waktu sholat subuh. Tapi bila kita tidur setelah sholat subuh, maka ada mekanisme dan sistem dalam tubuh kita yang tidak akan berjalan sempurna, sehingga tubuh kita tidak lagi menjadi segar dan fit dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita agar jangan bermalas-malasan. Gunakan waktu kita selama berpuasa untuk tetap beraktivitas. Bagi PNS atau ASN silahkan tetap pergi ke kantor. Bagi pedagang silahkan berdagang. Bagi petani silahkan bertani. Bagi pelajar apabila sudah ada pemerintah yang melarang kita untuk wabah corona dan lockdown di rumah, maka boleh belajar dari rumah. Tapi apabila memungkinkan aktivitas kita seperti biasa, maka laksanakan aktivitas walaupun itu dari rumah kita. Kalau kita melakukan aktivitas seperti biasa, maka seluruh sendi-sendi di tubuh kita akan bekerja secara optimal dan membuat tubuh kita segar dan bugar selama bulan Ramadan.
Yang keempat, tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup dari setelah kita sholat tarawih hingga waktu kita bangun untuk menyantap sahur, maka insya Allah tubuh kita akan beristirahat secara optimal. Bahkan bila ini kurang, kita boleh menambah dengan istirahat di waktu qailulah. Rasulullah bersabda, "Ista'inu bil qailulah." Minta tolonglah dengan qailulah, tidur siang sejenak, agar sanggup beribadah di waktu malam. Jadikan waktu tidur kita optimal dan sempurna, kalau bisa kadar 8 jam sehari, atau semampu diatur agar tubuh kita bisa beristirahat secara sempurna. Yang kelima, Rasulullah mengajarkan kita agar menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajil fitrah." Para manusia ini akan selalu mendapatkan kebaikan kalau menyegerakan berbuka. Artinya, kita berbuka di waktu yang tepat setelah azan maghrib berkumandang, maka tubuh kita tidak akan menahan lapar terlalu lama, walaupun berapapun jarak di zona waktu kita berada. Kadang-kadang kita menahan puasa sampai 12 jam atau 14 jam. Bahkan di area tertentu di dunia ini, ada daerah yang sampai 21 jam berpuasa. Akan tetapi bila tiba saatnya sholat maghrib, kita berbuka sesuai dengan anjuran Rasulullah, insya Allah tubuh kita akan tetap maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, agar tubuh kita tetap sehat, berbukalah dengan yang manis. Anas bin Malik pernah meriwayatkan, karena Rasulullah yubtiru qabla ayusalliya ala rutubatin. Rasulullah itu sebelum sholat maghrib selalu berbuka di atas rutab atau buah kurma yang segar. Fa'idlam takun rutbatan, kalau dia tidak mendapatkan rutbatan atau rutab, maka dia fatumairatun, dia akan mencari tamar, yaitu kurma kering. Fa'illam takun tumairatun, hasa hasyawatun min ma'in. Kalau dia tidak dapat kurma kering, maka dia akan minum seteguk air. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah bila kita berbuka dengan yang manis, apakah itu kurma atau makanan manis lainnya, maka ini akan membuat energi kita pulih kembali setelah tadi menahan lapar dan dahaga di siang hari. Maka kita akan segera mengoptimalkan energi yang berada di dalam tubuh kita dengan makanan yang manis. Makanan yang manis mengandung karbohidrat dan ini akan dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Bila kita makan yang manis di saat berbuka, maka ini akan membuat tubuh kita optimal dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketujuh, hindari es. Hindari minuman yang dingin saat berbuka puasa, juga saat bersahur. Karena minuman yang dingin akan menyebabkan perut kita menjadi kembung. Apalagi minuman kita mengandung bahan sintetis. Karena bahan sintetis ini pertama tidak memiliki kalori. Akhirnya membuat kita kenyang, tapi tetap lesu. Perut kita penuh, tapi badan kita tidak bertenaga, malah lemah. Hindari juga minuman dari soda. Karena minuman bersoda disebutkan berdosa, artinya membuat efek bagi tubuh kita yang tidak bagus. Jadi hindari minuman bersoda. Bahkan kalau kita berolahraga, silahkan minum air yang dalam kondisi normal. Artinya bukan dingin dan juga bukan hangat. Karena air normal akan diserap lebih cepat oleh tubuh kita. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, yang kedelapan, bukalah bertahap. Artinya jangan langsung ketika berbuka agar tubuh kita menjadi sehat, jangan langsung dengan makanan utama, jangan langsung makan nasi. Karena kita warga Indonesia biasa makan nasi. Tapi jangan langsung ini menjadi makanan utama, biasakan berbuka di atas tamar atau rutab, lalu sholat, setelah itu baru makanan pokok yang kita konsumsi. Yang kesembilan, pilihlah makanan berserat. Karena makanan berserat akan buat tubuh kita lama mencernanya. Berarti kita akan lama lebih kenyangnya. Kalau kita makan sahur dengan makanan berserat, maka tubuh kita akan mencerna lebih lama sehingga kita tidak cepat lapar. Boleh kita konsumsi daging dari binatang yang kaki 4 ataupun unggas seperti ayam ataupun bebek. Ini juga akan lama dicerna dalam tubuh kita. Yang ke-10, konsumsi air putih. Karena air putih adalah air yang paling gampang diproses oleh tubuh kita. Tidak memberatkan faal dan fungsi dari ginjal kita. Dan juga air putih akan lebih berguna bagi kesehatan
dan kecerahan daripada kulit kita. Yang ke-11, carilah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah sesuai dengan perintah Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Carilah makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Minimal dia memiliki 5 unsur gizi lengkap. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita boleh cari vitamin A, B, ataupun C. Baik kita konsumsi dari buah-buahan yang berwarna merah ataupun berwarna kuning. Boleh sayuran yang berwarna hijau tua ataupun kacang-kacangan. Jadi silahkan konsumsi makanan yang bergizi lengkap dengan 5 unsur gizi. Artinya karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Jadi mudah-mudahan tubuh kita akan jauh lebih segar dan fit dalam berpuasa. Yang ke-12, bersiwak dan mandi. Silahkan bersiwak dan menggosok gigi setiap hari, terutama saat waktu mau sholat, dan juga mandi. Bahkan Rasulullah dalam suatu riwayat, pernah beliau menyiramkan air pada kepalanya sedangkan beliau sedang berpuasa. Dan ini membuat tubuh beliau jauh lebih segar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Kalau kita bersiwak dan juga mandi, walaupun di siang hari, selama tidak memasukkan air ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh kita, maka ini akan membuat tubuh kita akan jauh lebih berenergi, jauh lebih bersemangat, sehingga kita akan mampu melanjutkan puasa kita hingga tibanya waktu berbuka. Tapi janganlah air ini malah kumur-kumur. Kumur-kumur pakai kuah rendang atau kuah soto, ya itu jauh lebih bahaya untuk status puasa kita. Rasulullah mandi di siang hari dalam keadaan berpuasa, itu bahkan tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke telinga atau ke hidung atau ke mulut. Karena haus atau panas yang menyengat, dia akan membuat tubuh kita lemah. Ibarat tanaman kalau sedang panas menyengat, lalu kita siram air, maka dia akan jauh lebih segar kembali. Yang ke-13, untuk yang sudah berumah tangga, boleh berhubungan intim, tapi dijaga waktunya. Uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum. Memang kita diperintahkan boleh berhubungan di waktu malam, tapi hubungan intim akan membutuhkan banyak energi. Kalau kita tetap berhubungan intim, cari yang makanan bermineral tinggi, yang zat besi, karena meningkatkan HB, boleh hati, daging, daging merah, ikan, kacang, dan sayuran hijau, karena memiliki kalori tinggi dan suplemen. Yang ke-14, tetap berolahraga, karena olahraga akan meningkatkan hormon anti-insulin dan melepas gula dari simpanan energi sehingga kadar gula kita tidak menurun. Tubuh kita menjadi bugar. Kalau kita ngantuk di pagi hari, boleh berolahraga dulu baru bertadarus. Yang terakhir, sahabat Puja TV dimanapun Anda berada, carilah sumber energi yang banyak saat kita iktikaf. Boleh dari kurma, madu, gula, atau gula tapi bukan permen. Boleh susu kemasan, tapi carilah yang non-gizinya sedikit. Kafein, pemanis, pengawet. Kalau fruit juice, kita makan jus buah, itu harus diencerkan dengan air. Inilah 15 tips yang kalau kita ikuti, insya Allah tubuh kita akan menjadi jauh lebih sehat dalam menghadapi puasa Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.